pagi, dengan Nadia. Iya, saya bicara dengan siapa ya? Saya Muhtar. Saya tahu kamu pasti kaget. Tapi nggak usah takut, karena saya tidak akan mengganggu kamu. Indra pasti sudah bilang kalau saya berhutang budi sama dia, karena dia telah menolong adik saya. Bapak mau apa lagi sih, Pak? Saya mau minta tolong sama kamu. Nanti siang kamu datang ke kantor. Saya kan udah bilang, saya nggak mau kerja lagi di situ. Kamu dulu kan berhentinya mendadak. Jadi kantor mengalami kesulitan untuk menemukan 2 dokumen impor yang dulu pernah kamu pegang. Jadi saya minta tolong sama kamu untuk mencari dokumen itu yang mungkin dulu pernah kamu simpan. Nanti kalau sudah ketemu, kamu boleh pulang lagi. Halo? Baik, saya kesana sekarang. Mobil kamu rusak apanya lagi? Apaan? Mobil kamu rusak lagi? Oh, mobil saya lagi dipinjam sama mama saya. Soalnya mobil mama saya lagi dipinjam sama saudara. Dan saya berharap mobil saya itu rusak lagi. Kenapa kamu berdoa seperti itu? Supaya bisa dibenerin di sini, supaya bisa ketemu sama kamu. Gila juga ya. Ya, aduh, saya jadi tensin banget dari tadi. Kamu sih mau nyari saya pakai alasan mobil rusak segala. Kalau mau cari saya, datang aja ke sini. Iya, tapi sekarang kamu udah sibuk. Mana mungkin kamu ada waktu buat ngobrol sama saya. Itu semua bisa diatur. Sekarang kamu tunggu di sini ya. Saya mau ganti baju dulu. Oke. Silakan. Kata pesuruh kunci laci meja kerja saya ada di sini, Pak. Silakan masuk dulu dan pintunya nggak usah ditutup, biar kamu merasa lebih aman. Saya nggak bisa lama-lama di sini. Saya juga tidak menyuruhmu atau menahanmu lama-lama di sini. Sekarang mana kuncinya? Oke. Kalau kamu mau to the point, saya akan bicara to the point juga. Kamu saya panggil di sini bukan untuk mencari dokumen yang hilang, tapi ada juga kepentingan yang lain. Kalau ini saya bicarakan di telepon, pasti kamu tidak akan mau datang. Ada masalah apa emangnya? Kamu dulu saya percayakan untuk menerima uang yang masuk, mencatat penerimaan, dan membuat tanda terima, lalu menyetorkan ke kasir. Sewaktu bagian akun melakukan pemeriksaan, terdapat perbedaan sebesar 35 juta. Bagian akun sudah mengecek kopi tanda terima yang kamu tanda tangani kepada yang menyetorkan uang. Tapi kamu lupa menyetorkan uang itu. Atau kamu sengaja tidak menyetorkan uang itu ke kasir. Tapi saya kan nggak mungkin berbuat itu, Pak. Saya tidak bicara tentang kemungkinan. Saya bicara tentang kenyataan. Sekarang kamu harus mengembalikan uang itu. Atau masalahnya terpaksa kita selesaikan lewat pengadilan. Silakan kamu lihat tanda terima yang kamu tanda tangani dan
kemudian laporan penyetoran dana dikasih. Nggak perlu. Karena saya tahu ini isinya cuma kebohongan sama fitnah Anda. Mestinya kamu bersyukur. Saya tidak menuntut kamu atas perbuatanmu terhadap saya. Kenapa sih Bapak memfitnah saya? Apa sih salah saya? Kamu pengen tahu salah kamu? Salah kamu adalah tidak memenuhi harapanku terhadap kamu. Sekarang kamu boleh pulang dan kembali kemari dengan membawa uang 35 juta cash atau Apa? Atau Anda akan menjadikan saya sebagai wanita simpanan Anda? Saya tahu Anda licik. Tapi saya nggak menyangka kok Anda tuh tolol. Anda sekarang benar-benar harus membayar mahal fitnah Anda. kamu harus siap-siap menerima surat peringatan dari pengacara dalam waktu 24 jam mulai dari detik ini. Dan Anda sendiri harus bersiap-siap untuk menerima hukuman atas kebusukan Anda. Dari mana kamu? Dari bekas kantor Nadia, Ma. Tadi Nadia mau minta izin sama Mama, tapi Mama lagi istirahat. Kamu mau kerja lagi di sana? Ya enggak sih, Ma. Cuman tadi Nadia diminta datang ke sana karena ada file kantornya hilang. Dan file itu dulu tanggung jawabnya Nadia. Makanya Nadia disuruh cari sampai dapet. Tapi untungnya file itu ketemu sih. Ya udah. Nadia naik dulu ke atas ya, Ma ya. Sekarang kita makan di Hotel Bintang 5. Nih, Hah? Makan di hotel? Emang kamu punya uang berapa sih mau ngajak makan di hotel segala? 120.000 rupiah. 120.000 kamu mau ngajak makan di hotel? Kayak orang kaya aja. Kalau dekat kamu, walau uang saya seperak pun, saya merasa kayak orang kaya. Jangan ngegombal deh. Siapa yang gombal? Saya nggak gombal, saya serius. Ya udah, sekarang kita makan tapi saya yang bayar, oke? Enggak, saya yang bayar. Tapi kita makannya di mall aja. Soalnya di sana banyak pilihan. Ya, Oke. ayo. Terserah kamu lah, yang penting kita makan, oke? Oke. Ini nggak usah pakai ya. Makan. Halo. Halo, sayang, gimana keadaan kamu? Ya, kamu udah gak punya hak lagi untuk ngomong sayang ke saya. Kenapa enggak? Saya masih sayang sama kamu, Vina. Semua ini cuma salah paham. Dan papa kamu gak kasih kesempatan ke saya untuk saya menjelaskan yang sebenarnya ke kamu. Ya, kamu tahu kan kalau saya orangnya paling gak suka matiin telepon kalau ada orang ngomong sama saya. Tapi kali ini saya terpaksa. Saya harus matiin telepon kamu. Saya gak mau dengar penjelasan apapun dari kamu. Halo?
Vina, kamu dengerin saya dulu sebelum kamu matiin telepon kamu lagi. Ya. Saya mohon, please. Tolong kamu jawab dengan jujur. Apakah masih ada sisa cinta di hati kamu terhadap saya, Vina? Please, saya mohon kamu jawab. Ya, kamu dengerin saya ya. Di antara kita sudah nggak ada apa-apa lagi. Vina, kamu bisa mengatakan ini karena kamu mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain, Vina. Jangan bohongin kata hati kamu sendiri, Vina. Kamu pasti bisa merasakan, kan? Saya masih sayang sama kamu, Vina. Dan saya tetap akan sayang sama kamu sampai kapanpun. Tolong, kasih kesempatan saya untuk saya bisa menemui kamu, Vina. Kamu harus percaya sama saya, Vina. Tidak ada siapapun yang bisa menggantikan posisi kamu di hati saya. Vina, kamu masih dengerin saya, kan? Kapan kamu mau datang ke sini ya? Kamu di mana sekarang? Saya di rumah. Saya tunggu kamu jam 7 ya. Bicara dengan siapa kamu barusan? Sama Arya, Pak. Dia mau datang ke sini. Lalu kamu terima? Papa tidak mengerti dengan jalan pikiran kamu. Kamu sendiri yang bilang sama Papa bahwa dia mengkhianati kamu dan kamu tidak mau lagi melihat tampangnya. Lalu sekarang kamu bukakan pintu untuk dia. Tapi Arya yang memohon kepada saya supaya bisa ketemu dan menjelaskan persoalan yang sebenarnya, Pak. Yang sebetulnya adalah dia akan datang membawa kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan malam itu. Tolong, Pak. Izinkan saya ketemu dengan dia. Kalau kamu sudah mengizinkannya untuk datang, Papa tidak akan mempermalukan kamu dengan mengusir dia. Papa hanya bisa mengingatkan kamu. Begitu kamu berhadapan dengan dia, jangan sampai pikiran kamu dikalahkan oleh emosi sesaat. Dan jangan bikin janji apa-apa. Karena janji yang dibuat dalam ketidakseimbangan emosi akan melahirkan penyesalan, Vida. Papa sengaja pulang hanya untuk menemani kamu makan siang. Tapi sekarang, begitu mendengar janji kamu, terus terang, selera Papa agak terganggu. Ayo, makan. Arya, kamu tahu nggak? Tadi Papi telepon dari airport Surabaya. Nanti sore Papi sampai di Jakarta dan dia meminta kamu untuk nggak buat janji sama siapapun malam ini. Tenang, Papi nggak akan membicarakan masalah Vina kok. Saya sudah jelasin semuanya sama Papi, seperti saya jelasin ke kamu, dan Papi mengerti. Saya udah ada janji jam 7 malam nanti. Please, tunda dulu dong janji kamu itu. Papi itu berharap kita bisa makan malam bersama untuk membicarakan masalah program kerja untuk renovasi hotel kita ini. Arya, kamu jangan kecewain Papi lagi dong. Kamu tahu kan, Papi kecewa banget waktu acara selamatan itu.
Saya Arya, bisa bicara dengan Vina. Salah sambung. Dari siapa, Pak? Salah sambung. Nggak nambah? Sudah cukup Om, terima kasih. Kenapa? Kamu nggak suka sama masakan saya? Masakan kamu enak sekali. Cuma perut saya yang udah nggak muat. Saya belum pernah makan sebanyak ini loh. Gimana kalau puding? Kamu mau kan? Boleh. Bentar ya, saya ambilin. Om, saya permisi sebentar, saya mau nelpon. Silakan. Halo, Vina, saya sekarang ini sudah jam berapa? Saya telepon kamu tadi. Saya mau ngasih tahu kalau saya datang agak terlambat, tapi handphone kamu nggak aktif. Terus saya telepon ke rumah, papa kamu yang angkat. Ya, ini bukan cuma agak terlambat ya, tapi ini sudah sangat terlambat. Dan kayaknya saya harus percaya apa yang papa saya udah omongin ke saya bahwa kamu memang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Gimana kalau besok pagi? Sebelum saya ke kantor, saya langsung ke rumah kamu. Sorry ya, tapi kamu nggak usah datang ke sini lagi. Karena pintu rumah saya sudah tertutup buat kamu. Selamat malam. Oke. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya cancel pertemuan malam ini. Bye. Barusan saya menunda janji saya malam ini. Saya telepon karena saya harus confirm saya ganti besok. Ya sudah, saya sudah siapkan puding untuk kamu. Yuk. Ayo, silakan. Tumben kamu jam segini belum tidur? Ya, saya sengaja nungguin kamu. Saya soalnya mau cerita masalah ini cuma sama kamu aja ya. Jadi, tolong jangan kasih tahu sama siapa-siapa ya. Ada apa sih? Saya... Tadi saya... Kamu kenapa begini? Emang kamu habis dari mana tadi? Tadi saya ke kantor Mukhtar ya. Ngapain kamu ke kantor bajingan itu? Kamu kan tahu orang itu bajingan. Ya saya tahu. Tapi saya tadi diminta datang untuk mencari file kantor tuh yang hilang. Dan saya disuruh cari sampai ketemu. Terus kamu ke sana? Ya saya terpaksa harus ke sana karena file itu dulu tanggung jawab saya. Tapi pas saya ke sana, saya malah dituduh sama dia menggelapkan uang sebesar 35 juta ya. Dan saya sumpah nggak mungkin melakukan hal itu. Saya percaya sama kamu. Dan bahkan Mukhtar punya bukti kalau saya yang menggelapkan uang itu ya. Dan kalau saya nggak bayar uang itu, saya bakal diseret ke pengadilan. Pasti ada niat tidak baik di balik tuduhan itu. Kamu tenang aja. Biar saya ngurus. Tapi ya saya minta sama kamu, jangan buat keributan ya. Apalagi jangan sampai mama sama papa tahu. Karena kalau mama tahu dia pasti sedih dan pasti lagi. Ya. Apalagi Indra dia pasti akan nekat ya. Ya udah. Kamu sekarang tidur. Ya.
Saya akan mencarikan jalan yang terbaik. Makasih ya. Ya, masuk. Silakan duduk. Sorry ya, selama belum mendapatkan penggantinya yang setingkat atau semenarik Nadia, kamu terpaksa kembali ke tugas lama. Iya, nggak apa-apa. Sebentar. Kakaknya Nadia mau ketemu dengan Bapak. Preman itu mau bikin ribut di sini. Tolong hubungi satpam, amankan dia dan telepon polisi. Indra tidak akan minta izin untuk masuk. Pasti dia akan mendobraknya. Ini Arya. Nadia pernah cerita, Arya itu kakak sulungnya, lulusan dari Amerika. Orangnya tenang. Daripada Bapak tidak bisa konsen, lebih baik Bapak terima dia dulu. Suruh dia masuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Saya nggak lama kok. Saya mau membahas masalah fitnah Anda terhadap adik saya. Saya bicara atas dasar bukti. Ini kopi bukti-bukti yang akan menjebloskan adik saudara. Silakan periksa. Harusnya saya memukul Anda. Tapi saya rasa pukulan saya belum setimpal dengan kejahatan Anda. Saya akan pelajari fitnah Anda. Sebelum saya melakukan satu tindakan yang sangat tidak menyenangkan buat Anda. Permisi. Kita akan ketemu di pengadilan. Jangankan di pengadilan. Di ujung neraka sekalipun. Saya akan ladeni. Sombong sekali anak itu. Dia pikir dia siapa? Kalau saya boleh kasih saran, lebih baik Bapak lupakan Nadia. Sinta, nama saya bukan Muhtar kalau saya tidak bisa mendapatkan perempuan itu. Ini sih emang tanda tangan saya. Dan cek itu udah saya kasih ke kasir kok. Kamu nggak minta tanda terimanya dari kasir? Iya emang pasti selalu kayak gitu. Tapi, ntar dulu deh. Kok tanda terima uang yang 35 juta tuh nggak di sini sih? Ini pasti dihilangin sama Mokhtar bajingan itu. Ini kebodohan yang sangat tidak masuk akal. Tapi kejadian seperti itu memang sangat manusiawi. Kadang orang terkesima dengan harapan dia mendapatkan sesuatu tujuan yang dia inginkan. Tapi sering sekali tersandung oleh batu kecil. Terus kita mesti gimana dong? Udah kamu tenang aja. Ini masalah sepele. Sangat sederhana. Biar saya yang urus. Ya, bagaimana bisa sih? Pengusaha sebesar dan sekali bermokhtar bisa tidak sadar. Masalah cek itu kan bisa ditelusuri.
Iya, tapi dia pasti akan bisa membayar pengacara dong untuk makin memojokkan saya. Biarin aja. Saya bisa minta bantuan pengacaranya Pak Hartono. Kamu tenang aja, biar saya ngurus. Saya mau ke kantor dulu. Nadia, ada masalah apa lagi dengan Mukhtar? Nggak ada masalah apa-apa, Kondra. Ya, ada sih masalah, tapi itu juga kecil. Dan Ariel juga udah mau nyesain kok. Nggak ada masalah kecil selama Mukhtar bajingan itu ada di dalamnya. Kenapa kamu nggak bilang sama saya? Saya sengaja nggak mau kasih tahu kamu, soalnya saya nggak pengen kejadian dulu tuh harus keulang lagi, Ndra. Kejadian di mana kamu tuh harus dicari-cari sama polisi dan membuat semua keluarga tuh jadi kebingungan. Kalau kamu berharap mendapatkan keadilan dari bajingan seperti Mukhtar, sampai kapanpun kamu nggak akan pernah bisa. Jadi sekarang, kita harus menciptakan keadilan sendiri atas dosa yang dia perbuat. Ndra, saya mohon. Kamu tolong jangan cari masalah lagi. Kamu nggak bisa menyelesaikan masalah ini dengan pakai emosi, Ndra. Ya oke, mungkin kamu siap menghadapi semua resiko. Tapi apa kamu mikir gimana nanti mama sama papa? Selamat siang, dengan Siska di sini. Selamat siang, Siska. Ini saya Nadia. Arya kan udah menuju ke kantor, cuman mungkin handphonenya dia dimatiin. Jadi kalau Arya udah sampai, bisa tolong telepon saya di rumah. Penting banget soalnya. Ada yang bisa membantu, Nat? Nggak perlu, makasih. Cuman nanti kalau Arya udah sampai, tolong suruh telepon saya di rumah ya. Makasih. Selamat siang. Iya, selamat siang. Masih ingat sama saya? Mau apa kamu? Mau mencabut nyawa kamu. Saya sudah peringatkan kamu berkali-kali. Jangan ganggu adik saya lagi. Ampuni saya. Jangan bunuh saya. Jangan. Kalau mau selamat, jangan ikut campur. Ayo cepat, kita panggil polisi. Cepat. Ambil semua apa yang kamu mau. Ambil. Tapi jangan bunuh saya. Saya hanya mau nyawa kamu. Mukhtar, mestinya sebelum kamu mengganggu adik saya. Indra! Indra, kamu jangan bunuh dia. Jangan, nanti kamu masuk ke penjara. Saya siap masuk penjara. Tapi setelah kutu busuk ini saya kirim ke neraka. Aduh, Ndra, udah dong. Ampuni saya. Jangan bunuh saya. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Betul. Sekarang, kamu minta maaf kepada adik saya. Cium kakinya. Cepat! Ampuni saya, Nadia.
Tidak. Tidak. Lu kenapa, Ndra? Lu sakit, Ndra? Enggak. Tolong terusin kerjaan saya. Saya ada urusan. Rekayasa Utama, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang. Bisa bicara dengan Mukhtar. Pak Mukhtarnya sedang meeting di luar, Pak. Kira-kira Mukhtar balik ke kantor jam berapa? Belum tahu, Pak. Mungkin kembali ke kantor, mungkin tidak. Tergantung meetingnya selesai jam berapa. Bapak dari mana? Hei! Kamu habis nelfon siapa? Nelfon cewek ya? Enggak. Saya nggak punya cewek. Terus saya kamu anggap apa? Nggak tahu deh. Sorry. Saya harus kerja. Aduh, kata kamu. Saya bisa nemuin kamu setiap saat. Sekarang saya udah bolos kuliah karena saya kangen sama kamu. Tapi kamu malah ninggalin saya. Kamu apa sih? Saya pengen kamu nemenin saya. Kemana? Gini aja, sekarang kamu ganti baju dulu, nanti saya kasih tahu, oke? Ayo dong, minta izin sama bos kamu. Ngomong ada urusan keluarga, kayak urusan apa, kayak ayo dong. Halo? Halo, Kamu dari mana aja sih? Dari tadi saya cariin. mobil saya agak ngadat tadi di jalan. Jadi dari rumah saya langsung ke bengkel. Kenapa, Non? Mukhtar telepon kamu lagi? Enggak, cuma tadi pas kita lagi bicara, ternyata Indra tuh nguping ya. Terus pas kamu pergi, Indra tuh langsung datengin saya dan dia minta supaya saya ngaku. Ya akhirnya saya ceritain semua dan Indra tuh marah, terus langsung pergi. Aduh, gimana ya kalau dia mau nyari ribut sama Mukhtar? Ya udah, kamu tenang aja. Nanti saya cek ke kantornya Mukhtar. Ya? Bye. Makasih ya udah nemenin saya refreshing. Tapi saya nggak bisa terus-terusan seperti ini. Saya bisa dipecat nanti. Ada apa sih? Nyokap saya. Aduh, kalau dia tahu saya bolos kuliah, aduh dia pasti nyap-nyap nih. Sorry ya udah ngagetin kamu. Bibi? Dalam hati ini telah tersimpan kasih yang tak mau pergi, membalut rasa saat ini segala cinta yang